Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak kelas 10. Pada bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala artinya adalah sifat-sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah. Sebabnya adalah apabila sifat-sifat mustahil ada pada Allah, maka sifat tersebut dapat menurunkan derajat dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adamun, artinya tidak ada. Maksud dari sifat Adam adalah suatu sifat yang mustahil kalau Allah itu tidak ada. Sebagai orang yang beriman pasti menyangkal kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada, sebab nalar akal sehat pasti mengakui bahwa alam ini pasti ada karena diadakan atau karena diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu adalah Allah Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua adalah huduts, yang artinya adalah baru atau ada permulaannya. Maksud dari sifat huduts adalah mustahil adanya Allah didahului oleh orang yang lain karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa diawali oleh ketiadaan atau diciptakan. Akal sehat tentu tidak mengakui bahwa Allah bersifat huduts atau baru atau juga permulaan. Setiap yang baru pasti ada yang lama. Setiap yang awal pasti ada yang akhir. Jadi mustahil bahwasanya yang namanya baru itu ada kalau tidak ada yang lama. Itu arti dari huduts. Kemudian yang ketiga adalah fana, artinya adalah rusak ataupun binasa. Sifat fana ini termasuk sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah rusak sebagaimana makhluk ciptaannya. Ya. Kebanyakan kita mungkin sering melihat bahwasanya makhluk ciptaan Allah itu pasti ada akhirnya. Yang pasti pernah rusak, bahkan kalau manusia itu pasti akan meninggal. Kemudian yang keempat adalah mumatsalatuhu lil hawadis, artinya menyerupai makhluk. Allah Subhanahu wa taala sangat mustahil menyerupai makhluk yang telah Allah ciptakan sendiri, baik zatnya, sifatnya, lalu perbuatannya. Kemudian yang kelima, ihtiyajuhu li ghairihi, artinya adalah membutuhkan sesuatu kepada selain Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala sangat mustahil ada ketergantungan dengan pihak selain Allah. Dalam segala aktivitasnya, Allah membutuhkan bantuan kepada dan imbalan dari pihak lain itu tidaklah mungkin. Kemudian yang keenam adalah ta'addud, artinya berbilang atau lebih dari satu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ada lebih dari satu, maka akan terjadi persaingan antar Tuhan yang lain. Maka dari itu Allah itu hanyalah satu atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketujuh adalah ajzun. Ajzun di sini artinya adalah lemah. Alam semesta yang terhampar ini merupakan bukti bahwa mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat lemah.
Tidak mungkin apabila Allah itu bersifat lemah dapat menciptakan alam semesta yang sangat luar biasa ini. Kemudian yang 8 adalah karohah, artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitasnya mustahil karena ada keterpaksaan. Apabila hal itu terjadi, artinya tidak berdiri sendiri atau ada zat lain yang bisa mempengaruhinya. Kemudian yang kesembilan adalah jahlun, artinya bodoh. Kebesaran Allah dalam semua penciptaannya yang begitu rumit itu merupakan bukti bahwa mustahil Allah itu memiliki sifat yang bodoh. Karena Allah itu memiliki sifat maha mengetahui. Kemudian yang 10 mautun atau mati. Allah itu sangat mustahil memiliki sifat yang mati. Kenapa? Karena dengan kematian Allah maka alam ini juga akan terbengkalai. Jadi tidak ada yang berhak atau yang bisa mengatur alam ini kalau Allah pun memiliki sifat mati. Kemudian yang ke-11 adalah as-sommun. Sommun. Itu artinya adalah tuli. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat tuli karena kalau tuli Allah pun tidak akan mungkin mendengar perkataan dari hambanya, mendengar doa dari hambanya. Kemudian yang ke-12 a'ma atau umyun, itu artinya adalah buta. Allah sangat mustahil memiliki sifat buta. Bagaimana mungkin Allah sebagai sang pencipta penglihatan bagi hambanya, kalaupun Allah sendiri buta, itu tidak akan pernah mungkin. Kemudian yang ke-13 adalah bukmun, artinya adalah bisu. Allah pun juga tidak akan pernah mungkin memiliki sifat bukmun atau bisu. Sebab Allah itu perlu menyampaikan wahyu kepada Nabi serta Rasulnya secara langsung ataupun dengan perantara para malaikat Jibril. Kemudian yang ke-14 adalah ajizan, artinya adalah lemah. Kemudian yang ke-15 karihan, artinya terpaksa. Yang ke-16 jahilan, artinya bodoh. Kemudian 17 mayyitan. Kemudian as-sammu a'ma wa abkam, seperti yang telah saya sebutkan barusan. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu memiliki sifat beriman kepada Allah dengan benar, maka akan dibuktikan dengan perilaku serta perbuatan. Perilaku yang terpuji sesuai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal. Ada 10 hal tentang bentuk perilaku kita. Yang pertama adalah hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan selain Allah. Karena Allah lah berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya tersirat dalam hati, karena Allah pun memiliki sifat maha mendengar. Jadi tidak boleh kita berprasangka buruk atau su'udzon kepada Tuhan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, berusaha dan menjaga diri agar tidak sombong dalam hidup di dunia ini. Karena hanya Allah lah yang pantas untuk memiliki sifat sombong. Gitu ya. Kemudian yang keempat, mengimani sifat-sifat Allah, membuat manusia menjadi suci dan benar. Bahwasanya ia yakin tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan juga keselamatan
kecuali dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik. Kemudian yang kelima, mengimani sifat-sifat Allah dalam membuat hati orang-orang yang beriman menjadi tenang, terisi, dan dengan kepuasan dan optimis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kemudian yang keenam, mengimani sifat-sifat Allah tidak bakal putus asa atau patah hati dengan keadaan yang telah dihadapinya. Kemudian yang ketujuh, mengimani sifat-sifat Allah membuat keberanian dalam diri manusia, tidak takut mati, dan menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya. Kemudian yang delapan, mengimani sifat-sifat Allah dapat mengembangkan sifat cinta, damai, dan adil, menghalau rasa cemburu, dengki, serta perasaan iri hati. Dan yang kesembilan, pengaruh yang terpenting dari mengimani sifat-sifat Allah adalah membuat manusia menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengimani sifat-sifat Allah memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Maka dari itu, keimanan itu menjadi aspek yang pertama dan terpenting untuk menjadi seseorang muslim yang sejati. Jadi semua itu kita lakukan hanya untuk lillahi ta'ala, atau hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun yang akan mengatur segalanya bagi kita sebagai umat muslim. Maka dari itu kita berdoa diberikan yang terbaik agar kehidupan kita selama di dunia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian dari saya pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.